Pelatih Timnas Arab Saudi pantau langsung uji coba Indonesia versus Lebanon. Sinyal ancaman serius di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Jakarta, 8 September 2025. Suasana di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin malam, mendadak jadi sorotan lebih besar dari biasanya. Bukan hanya karena Timnas Indonesia menjalani laga uji coba penting melawan Lebanon, tetapi juga lantaran hadirnya sosok istimewa di tribun VIP, Hervé Renard, pelatih tim nasional Arab Saudi. Kehadiran pelatih berpengalaman asal Prancis itu menimbulkan spekulasi bahwa Arab Saudi benar-benar menaruh perhatian khusus pada perkembangan skuad Garuda menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Misi rahasia sang pelatih. Hervé Renard terlihat mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam, didampingi beberapa staf teknis Arab Saudi. Meski tidak memberi pernyataan resmi kepada media, kehadirannya cukup menarik perhatian banyak pasang mata. Beberapa kali kamera siaran langsung menyorot dirinya yang tampak serius mencatat di buku kecil setiap kali Timnas Indonesia melancarkan serangan. Kalau dia datang, artinya Arab Saudi tidak main-main menghadapi Indonesia. Mereka tahu Garuda sedang berkembang pesat, ujar seorang pengamat sepak bola bernama Rudi Hartono yang hadir di stadion. Renard memang dikenal sebagai pelatih yang teliti. Ia pernah membawa Arab Saudi membuat kejutan di Piala Dunia 2022 dengan mengalahkan Argentina. Maka tidak mengherankan jika dirinya memilih turun langsung untuk membaca pola permainan calon lawannya di ronde keempat. It's not difficult to be out of the national team because I spoke with them. They were upset against me. I know they were upset against me. So those players came all the time. You have a chance to be there. Just a few seconds what they were feeling when they were watching the screen. Or maybe they didn't watch because they were so upset. Ask them. So we are lucky. We have a full country behind us. We are the hero. We still have 4 games. We are leading. So we have to stay the leader with the same difference of points. Laga simulasi Indonesia. Bagi Indonesia, laga kontra Lebanon ini bukan sekadar uji coba. Pelatih secara terbuka menyebut duel tersebut sebagai simulasi terakhir sebelum menghadapi Arab Saudi dan Irak. Maka, intensitas permainan Garuda begitu terasa. Sejak menit awal, Indonesia mencoba menekan dengan kombinasi serangan cepat dari sayap. Duet lini tengah memperlihatkan disiplin yang lebih matang dibanding pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meski Lebanon sempat memberikan perlawanan keras, fokus utama publik justru teralih ke tribun VIP. Begitu tahu Renard hadir, para pemain seperti ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya. Mereka sadar bahwa setiap gerakan bisa menjadi bahan analisis lawan, kata Arif Nugroho, salah seorang supporter yang ditemui usai laga. Atmosfer stadion semakin panas. Supporter Indonesia yang memenuhi stadion juga merasakan aura berbeda. Nyanyian dukungan semakin lantang, seolah ingin memberi pesan kepada Arab Saudi bahwa bermain di Indonesia bukan perkara mudah. Bahkan, spanduk-spanduk besar bertuliskan, Garuda tak takut, dan Bring on Saudi, terlihat berkibar. Kehadiran Renard justru menjadi pemantik semangat tambahan bagi publik tuan rumah. Kalau pelatih lawan saja sampai repot datang, berarti mereka mengakui kekuatan kita, ujar seorang anggota kelompok supporter yang menolak disebutkan namanya. Analisis taktik. Selama pertandingan, Renard tampak fokus pada transisi permainan Indonesia. Setiap kali bola berhasil direbut dari kaki Lebanon dan diolah cepat oleh lini tengah Garuda, Renard segera berdiskusi dengan asistennya. Dia jelas ingin tahu seberapa cepat Indonesia membangun serangan, dan bagaimana bek-bek kita bertahan menghadapi tekanan, ujar Rudi Hartono menambahkan. Dalam catatan fiksi media, Renard juga terlihat mengangguk-angguk ketika Indonesia mencetak gol melalui skema serangan balik. Gestur itu ditafsirkan banyak pihak sebagai bentuk pengakuan bahwa Garuda memang berbahaya dalam memanfaatkan ruang. Efek psikologis bagi pemain Indonesia. Kehadiran langsung pelatih Arab Saudi juga memberi efek psikologis tersendiri. Beberapa pemain mengaku lebih terpacu untuk tampil maksimal. Jujur, kami merasa pertandingan ini seperti sudah berada di ronde 4. Ada pelatih Arab Saudi di depan mata, jadi kami ingin menunjukkan bahwa Indonesia bukan tim kecil, kata salah satu pemain Timnas Indonesia usai laga. Pelatih Shin Tae-yong sendiri menanggapi santai soal hadirnya Renard. Itu normal. Kalau mereka ingin belajar tentang Indonesia, silakan. Tapi kami juga punya strategi khusus yang tidak akan ditampilkan semua di sini, ujarnya sambil tersenyum.
Arab Saudi tidak anggap remeh. Ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 memang bakal menjadi ujian besar. Indonesia harus berhadapan dengan tim-tim raksasa Asia, termasuk Arab Saudi dan Irak. Dalam konteks ini, kunjungan Renard semakin mempertegas bahwa Arab Saudi tidak mau menganggap remeh Garuda. Sejak era Shin Tae-yong, Indonesia berhasil menunjukkan perkembangan signifikan. Dari tim yang kerap jadi bulan-bulanan, kini Garuda mampu menahan imbang bahkan mengalahkan beberapa tim kuat Asia. Catatan itu tentu membuat Arab Saudi lebih berhati-hati. Kalau dulu mungkin mereka hanya kirim staf analis, sekarang langsung pelatih kepalanya yang datang. Itu bukti bahwa Indonesia sudah dianggap ancaman, kata pengamat sepak bola internasional fiktif, Michael Tan. Supporter semakin percaya diri. Di media sosial, kehadiran Renard langsung menjadi trending topik. Banyak netizen Indonesia merasa bangga sekaligus terhibur. Pelatih Arab Saudi datang? Bagus. Biar dia tahu atmosfer GBK nanti lebih gila lagi, tulis salah satu akun supporter. Beberapa lainnya menganggap ini sebagai bentuk pengakuan. Kalau dulu siapa peduli sama Indonesia, sekarang mereka sampai kirim pelatih utama. Keren. Babak baru rivalitas. Meski hanya fiksi, kisah kehadiran Renard di Surabaya memberi gambaran bagaimana rivalitas sepak bola Asia semakin ketat. Indonesia yang dulu hanya jadi penggembira kini mulai diperhitungkan, sementara Arab Saudi yang punya tradisi panjang tampil di Piala Dunia tidak mau lengah sedikit pun. Pertemuan nanti di ronde 4 akan jadi duel klasik baru Asia. Arab Saudi dengan pengalaman dan kualitas individu, Indonesia dengan semangat muda dan dukungan supporter luar biasa, ujar Michael Tan menutup komentarnya. Penutup. Uji coba melawan Lebanon memang hanya satu dari rangkaian persiapan panjang timnas Indonesia. Namun, dengan hadirnya pelatih Arab Saudi di tribun stadion, atmosfer pertandingan meningkat berkali lipat. Bagi Indonesia, ini adalah sinyal bahwa langkah mereka sudah membuat lawan waspada. Apakah benar kehadiran Renard akan memberi keuntungan bagi Arab Saudi? Atau justru memicu Garuda tampil lebih berani? Jawabannya akan terungkap di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, ketika Indonesia dan Arab Saudi benar-benar bentrok di lapangan hijau.